Karena kita tidak akan ada memasukkan sesuatu ke dalam pembuluh darah pasien. Dan kita hanya berurusan bagian luar tubuh saja. Ya. Nah, setelah itu kita lakukan pemeriksaan yang pertama adalah olfactorius, nervus 1. Olfactorius itu adalah hidung, penciuman. Ya. Apa yang diperiksa di sini adalah bagaimana kepekaan hidung dalam mencium bau busuk, bau harum, dan bau yang lainnya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama suruh pasiennya mau duduk dia, mau berbaring dia, itu tergantung nanti kenyamanan pasien di mana. Kenyamanan dan privasi pasien itu nomor 1 yang harus dipertahankan, yang harus diperhatikan juga. Nah, Bapak mau posisinya seperti apa? Mau duduk, mau semi volar, 2 meter ya, atau mau duduk volar? Duduk volar ya. Maunya seperti apa? Tanyakan dulu. Nah, sekarang kita lakukan. Nah, pertama kita bersihkan dulu. Saya bersihin dulu lubang hidungnya ya Pak ya. Bersihkan lubang hidung menggunakan Kattenberg boleh, menggunakan kapas juga boleh. Hati-hati membersihkannya. Kapasnya itu usahakan dikasih air sedikit, diperas baru dibersihkan agar ada keropeng-keropeng itu melekat dia di kapasnya, ke bawah dia. Tapi kalau kapas itu yang kering itu yang kita bersihkan, malahan nanti berefek bersin pada pasien. Iya enggak? Iya, Bu. Ya, kita saja bisa bersin kan? Apalagi pasien dengan imunnya yang kurang bagus. Gitu. Ya. Nah, kita bersihin kiri dan kanan. Karena kita meriksanya kiri dan kanan. Kita bersihin keduanya. Nah, setelah kita bersihkan, kita suruh pasien menutup mata. Karena nggak mungkin kan kita meriksa nervusnya, meriksa hidungnya, terus kita suruh dia buka mata, pasti ketebak lah sama dia bau apa yang mau kita kasih sama dia. Ya enggak? Suruh pasiennya tutup mata. Yang di belakang perhatikan biar nanti nggak susah ya. Suruh dia tutup mata. Pak, silakan tutup mata kedua-duanya. Kita periksa dulu sebelah kanan. Berarti kita tutup sebelah kiri hidungnya. Nah, kita udah standby. Satu adalah misalnya minyak telon, satu. Yang satu kopi. Ya, itu. Minyak telon itu misalnya atau minyak apa ya? Atau minyak pijit atau balsam lah ya, terserah lah, pokoknya agak menyengat sedikit. Pak, tolong tutup hidungnya sebelah kiri. Nah, kita letakkan di sini. Jangan dekat hidungnya kali. Nah, sekarang ini coba Bapak tebak ini bau apa? Tapi mata tertutup ya. Oh, bau minyak kayu putih ya katanya. Padahal di sana kan kita ngasih balsam nih. Ya, bau minyak kayu putih katanya. Oh, padahal kita ngasih minyak telon ya. Gak apa-apa kalau dia bilang minyak kayu putih, karena antara minyak kayu putih dengan minyak telon kan gak jauh beda. Bukan berarti kita kasih minyak telon dia harus jawab minyak telon. Salah Pak, lagi Pak. Jangan kayak gitu, kan tebak-tebakan namanya. Sampai betul Pak. Misalnya balsamnya contohnya di situ adalah balsam apa ya? Geliga. Minyak uri dia, balsam dia, apa namanya Pak? Kayak gitu. Tertebak aja sama dia, udah bagus, ya kan? Mau balsam apa mereknya terserah, yang penting balsam. Mau minyak telon, minyak kayu putih, yang penting minyak. Seperti itu. Oke, berarti bagus. Jangan langsung, kita yang kedua ya Pak ya, jangan langsung dikasih kopi, kasih jeda sekitar 30 detik atau 1 menit agar proses penciuman dia yang sudah terangsang dengan balsam tadi itu bisa netral dulu. Kalau langsung itu efeknya akan kurang. Campur akan kurang nanti ya. Nanti kita salahin pula pasiennya. Padahal kita salah pemeriksaan. Iya enggak? Kita kalau siap baunya busuk, tiba-tiba langsung baunya wangi, kita coba pasti susah. Iya enggak? Kebau malahan kadang-kadang. Nah, setelah 30 detik atau 1 menit baru ambil lagi kopi. Ini buat apa Pak? Bukan harus kopi kapal api, bukan kayak gitu ya. Kopi katanya. Ya benar, bagus. Jangan buka dulu ya Pak ya. Kita coba dulu sebelah kiri. Tutup lagi sebelah kanan. Caranya sama. Bisa paham? Sabu. Nervus 1. Kita masuk nervus kedua. Optikus. Optikus itu adalah ketajaman penglihatan. Cara pemeriksaannya adalah tes 8 pandang menggunakan Snellen chart. Ini namanya adalah Snellen chart. Kalau Ananda waktu masuk ke sini itu tesnya pakai Snellen chart dengan jarak lebih kurang 2 meter sampai 3 meter, ya. Dikasih jarak itu. Silakan baca. Tolong tutup. Kalau mau dia pakai kacamata, silahkan pakai kacamata. Nggak apa-apa. Nanti kita bikin aja catatan di sini. Pasien pakai kacamata, gitu loh.
Nanti dokter akan periksa, oh dia dengan bikin kacamatanya minus berapa, bikin catatan di situ, oh 1/4. Nah, dengan minus 1/4 dia bisa melihat ini gitu. Kalau kita suruh buka kacamata, ya nggak bisa lihat lah dia aja pakai kacamata karena nggak bisa lihat gitu. Jadi nggak boleh dipaksakan, pokoknya buka kacamata bu, ya nggak bisa lah, tetap pakai kacamata. Kalau dia betul-betul nggak bisa lihat, kita catat pasien pakai kacamata minus 1/4, min 1 atau gimana lah gitu ya. Oke, kita mulai dari atas. Silakan tutup mata sebelah kiri. Ini apa? E. Ini F. Ini G. Ini V. Kiri dan kanan kita lakukan itu. Kalau seandainya, perhatikan, kalau seandainya pasiennya ini benar, ini benar, ini benar, ini nggak lihat lagi, lihat urutannya 30. Bikin 30/200. Karena yang paling tinggi itu adalah 200. Bikin mata kiri 30/200. Berarti dia bisa target melihatnya sampai di 30, nggak bisa lagi. Paling tinggi itu fullnya adalah 200. Itu nanti dokter yang akan membacanya nanti tuh. Oke? Terus mata sebelah lagi Pak. Ini apa? Ini V. Ini T. Ini N. Kalau misalnya pasien masih bisa melihat, coba lagi di sini. Kalau misalnya udah sampai ke sini, apa ya katanya? Ragu-ragu dia. Ragu-ragu misalnya. Coba lagi yang lain. Masih ragu-ragu. Coba ini. C katanya. Kita ulang lagi ini Pak. Nggak bisa dia. Berarti batasnya nanti sampai ini. 20. Berarti 200. Bisa? Bisa, Bu. Selanjutnya, optikus itu tuh nervus 2 juga bisa buta warna. Tes buta warna, kan ada buku buta warna. Nah, Pak atau Ibu, tolong ikuti warna ini, ikuti di warnanya sampai ke sini. Biasanya kalau tes buta warna kan warnanya hampir berdekatan aja tuh. Ikutinya sampai ke sini. Atau angka berapa yang ada di sini, Pak? Angka berapa yang ada di sini, Bu? Oke. Selanjutnya, nervus 3. Bentar ya. 3, nervus 4 dan nervus 6 dilakukan pemeriksaan beriringan, yaitu oculomotorius, cochlear dan abdusen. Karena pemeriksaan mereka sama dengan beriringan, maksud Ibu. Fungsi daripada pensyarafannya itu beriringan, sama-sama memiliki fungsi yang sama. Nah, itu adalah nervus 3, nervus 4 dan nervus 6. Fungsi saraf kranial 3, 4 dan 6 dalam pengaturan gerakan-gerakan mata. Syaraf kranial 3 turut pengaturan gerakan bola mata. Contoh, bola mata sekarang. Suruh pasien untuk melihat ke kiri, ke kanan, ke atas dan ke bawah. Bola matanya. Lihat nystagmus ada nggak? Atau juling nggak matanya? Lihat kejulingan pada matanya. Terus lihat rotasi putaran pada matanya. Ya, bisa nggak pasiennya? Kadang-kadang kan pasien melihat ke kiri pusing, dan ke kanan pusing. Ya nggak ada kan seperti itu? Ada, Bu. Itu dicatat itu. Pusing nggak kira-kira saat dia memutarkan bola matanya itu? Terus lihat gerakan refleks pupil terhadap kelopak matanya. Ya, lihat ukuran pupil. Ukuran pupil berapa normalnya? 2-3 mm. Itu dilihat itu ukuran pupilnya. Normal nggak? Kira-kira pupil saat kita kasihkan cahaya mengecil nggak dia? Normalnya ngecil. Saat kita jauhkan cahaya melebar nggak dia? Normalnya seperti itu. Jangan sampai terjadi saat kita dekatkan cahaya dia melebar, saat kita jauhkan cahaya dia mengecil. Itu salah itu, nggak benar itu. Ya. Oke. Selanjutnya nervus 5, trigeminus. Sensasi pada wajah, refleks kornea, mengunyah. Cara pemeriksaan adalah ambil kapas, oleskan ke pipi. Terasa nggak sama pasiennya? Saat kita ngambil kapas, kita oleskan ke pipinya. Terasa nggak? Itu trigeminus itu. Terus lihat, mengunyah. Suruh pasiennya untuk menutup giginya kuat dulu. Bisa nggak? Karena pasien dengan stroke itu susah dia itu. Suruh pasien yang mengunyah. Bisa nggak? Pasien dengan gangguan sistem syaraf, kalau dia mengalami gangguan sistem syaraf, kayak contohnya stroke, itu nggak bisa. Dia akan mengalami getaran. Membuka dan menutup itu susah dia tuh.
Pelan-pelan sekali. Pun kalau dia mampu, itu pelan sekali. Itu dicatat itu. Kalau ditemukan hal seperti itu. Ya. Nah, terus uji sensasi suhu dan lain-lainnya. Nah, ini juga ada untuk di sini lakukan pengujian dengan benda-benda tajam dan benda tumpul secara bergantian. Kalau contohnya pena, ambil pena itu kan ada ujungnya itu. Ujung pena, cobakan pada daerah wajahnya, merasakan sensasi tajam nggak dia? Oh, terasa apa? Apa yang terasa Pak? Kayak ditusuk katanya kayak gitu. Ya udah, berarti bagus. Ada benda tumpul, misalnya kayak ujung pena ini kan udah tertutup nih. Rasain juga sama dia. Rasa nggak? Rasa. Ada kan kadang-kadang pasien takut dia dibilang aja terasa padahal nggak merasa. Ada yang seperti itu karena dia takut. Kebanyakan pemeriksaan neurologis ini kita gunakan pada pasien-pasien dengan stroke, pasien-pasien yang gangguan fungsi saraf. Itu kita lakukan pemeriksaan neurologis. Ya, oke. Terus untuk nervus 7 facialis, gerakan otot wajah, suruh pasiennya mengerutkan dahi. Ya, terus suruh pasiennya untuk merasakan salah satunya adalah suruh pasiennya untuk mengerutkan mulutnya, suruh dia bersiul. Gerutkan mulut itu, majukan, monyongkan mulutnya, suruh dia bersiul. Ya. Terus di sini mengangkat alis, juga mengerutkan dahi, menutup mata rapat-rapat. Ya. Habis itu observasi apakah wajah mengalami lipatan dangkal. Kadang-kadang pasien kalau dia mengalami stroke lemah sebelah itu kan nggak bakal bisa dia mengerutkan dahi. Gimana caranya? Ini dia terganggu, otomatis sudah lemah, nggak bakal ada respon. Palingan di sini ada bergerakan sedikit saja, tapi nggak bakal mampu. Bakal susah itu biasanya gitu, ya. Terus juga nervus ke-8 vestibulococlear itu adalah untuk pendengaran, tes pendengaran, ya. Mau tes Weber dia, mau Rine dia, itu adalah fungsi pendengaran. Ini garpu tala. Untuk nervus 8, vestibulococlear ini kan garpu tala nih. Yang huruf U, yang U-nya ini letakkan di depan telinga. Apa yang terdengar? Pasti terdengar dengungan, nyaring kayak gitu ya. Itu kita dengarkan itu. Ada sebenarnya pasien karena takut ini. Mungkin kita pemeriksaannya karena dia mungkin habis operasi daerah telinganya karena ada gangguan pendengaran dan lain-lain. Jadi dia takut nggak mendengar. Pada saat kita periksa, apa yang terdengar Pak? Kan ada yang kayak gitu, yang bohong, tapi kita tahu bohongnya. Karena nggak mungkin itu, karena kita tahu bunyinya nggak bakal kayak gitu. Ada yang kita dibodohin, jangan sampai mau. Mana ada kayak gitu bunyinya? Bunyinya adalah dengungan. Dengar di sini. Terus itu yang punya. Untuk yang tangkainya, taruh di sini. Teraba nggak? Getarannya. Harusnya terasa getarannya. Itu dia. Untuk pendengaran. Vestibulococlear. Selanjutnya nervus ke-9, glossopharyngeus. Asam, asin, pahit dan manis. Kalau pahit di mana? Pahit di belakang. Pangkal lidah. Pangkal Namanya itu, belakang. Manis? Manis di ujung Depan. Ujung. Ya, atau awal di atas pangkal ya. Ujung lidah. Asam? Asam di sebelah kiri. Asam? Kiri kanan. Kanan. Asin? Dekat pangkal kiri kanan. Asam bagian depan kiri dan kanan ya. Samping, depan, kiri dan kanan. Kalau asin Belakangnya di belakang, kiri kiri dan kanan. Bisa paham? Ya, kalau dia asam itu dia dekat ke daerah ujung. Kalau dia asin dia lebih dekat ke pangkal. Oke? Itu nervus 9. Nervus 10 vagus. Vagus itu adalah kita melihat, suruh pasien bilang membuka mulutnya, kita lihat palatumnya. Palatum yang anak lidah tadi itu, itu yang kita lihat meradang nggak? Atau palatum kadang-kadang kan membesar dia di sana, itu ada radang gitu. Terus
kontraksi taring, gerakan simetris dari pita suara, gerakan pelatun, gerakan sekresi visceral, torakal dan lain-lainnya. Ini biasanya kita gunakan adalah melihat gerakan pelatun saja. Ya, gerakan lihat lidahnya itu saja apakah ada. Terus kita suruh pasiennya menelan. Kita lihat ada gangguan fungsi menelan nggak dia? Gitu. Kadang-kadang kan ada susah dia menelan tuh, nggak kayak gitu. Berarti ada gangguan pada fungsi menelannya. Itu kita catat, ucap ya. Terus selanjutnya nervus 11 aksesoris spinal itu kita suruh pasiennya untuk mengangkat bahu. Tolong Pak, angkat bahunya Pak ke atas, turunkan lagi ke bawah, coba putar ke depan, ke belakang. Itu nervus ke